Kasus mengenai kontroversi dari pernikahan siri pasangan selebriti Lesti dan Rizky Bilar hingga sampai saat ini belum juga berakhir. Sempat membuat aduan secara tertulis untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora, kini Ketua Kongres Pemuda Jawa Timur Edi Prasetyo mengungkapkan jika pihaknya hingga kini belum mendapatkan tanggapan dari pihak Lesti Kejora dan Rizky Bilar terkait harapan agar kedua pasangan tersebut meminta maaf secara langsung di hadapan para publik. Kami masih menunggu, karena kan kita adukan kurang lebih belum ada 1 minggu lah ya, kan gitu. Sehingga kami masih tunggu update dari kepolisian sendiri seperti apa kan gitu. Dan kami tunggu dari pihak Lesti sendiri, Lesti Bilar sendiri bagaimana menanggapi aduan kami gitu aja. Sampai saat ini kami belum mendapatkan tanggapan dari Leslar sendiri kan gitu. Dan kami lihat sih salah lawyernya menyampaikan bahwa minta maaf, emang siapa dia, itu kan ya itu hak mereka sih kan gitu. Cuman kami klien kami selaku warga negara ya berhak mempertanyakan tersebut kan gitu. Kan bukan minta permohonan maafnya bukan ke klien kami tapi ke publik kan. Itu yang harus ditegaskan lagi kan gitu. Karena di situ ada diduga ada nilai kebohongannya dalam penyampaian status nikahnya kan gitu. Karena secara agama sudah sah bahwa mereka suami istri dan diakui oleh negara juga dalam Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan pasal 1 ayat 2 bahwa pernikahan yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya itu sudah sah sebagai suami istri dan haknya sudah terpenuhi juga sebagai layaknya suami istri kan gitu, baik nafkah maupun hubungan suami istri kan sudah sah kan gitu. Kalau kami belum mengetahui sama sekali terkait permasalahan tersebut kalau sudah dialihkan. Kami tidak mempermasalahkan nikah sirihnya lah ya Mbak. Kita tegaskan. Saya tegaskan kembali, klien kami sendiri juga menegaskan bahwa kami tidak mempermasalahkan pernikahan sirihnya, tapi mekanisme pencatatan pernikahan sirih ke negara, prosedurnya itu loh Mbak, yang kami jadi permasalahkan. Dan ada nilai kebohongan publiknya kan gitu. Kami sependapat dengan MUI, cuman yang kita pertanyakan adalah prosedur pencatatan nikah siri ke negara. Kan ada mekanismenya, ada aturan yang harus diikuti, yaitu harus melalui sidang isbat. Kalau beliau tidak melakukan sidang isbat, berarti kan ada tajudin nikah kan gitu, pembatalan pernikahan. Dan nikah yang sirih kemarin dibatalkan padahal sudah mengikuti syarat dan rukun Islamnya kan gitu. Kami Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur bertindak selaku kuasa hukum dari Ibu Mila, sehingga dalam aturan undang-undang advokat pun kita harus menjalankan profesi kita kan gitu, dan sebagai organisasi ya mengawal kepentingan publik kan itu aja. Selain memberikan keterangan terkait perkembangan kasus Rizky Bilar dan Lesti Kejora terkait dugaan pembohongan publik yang diduga dilakukan oleh keduanya, kini Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Edi Prasetyo turut memberikan tanggapan terkait perkembangan kasus orang tua Ayu Ting Ting yakni Abdul Rozak dan Umi Kalsum di Bojonegoro, Jawa Timur. Terkait update AR dan UK, kami dari pengadu yaitu Pak Madi dan Suwarin diminta menghadirkan tambahan saksi satu lagi. Kemarin kan sudah 2. Insya Allah Jumat besok kita hadirkan saksi satu lagi yaitu Bu Endang. Tetangga Pak Madi maupun Bu Suwarning yang mengetahui kejadian tersebut terkait kedatangan AR dan UK. Ya pastinya Pak akan ada pemanggilan dari pihak kepolisian terhadap AR dan UK. Saksi yang sudah kita siapkan sudah 3 kan gitu. Ya sesuai yang diminta oleh pihak kepolisian. Keadaannya Bu Suwandri maupun anaknya Mbak Kade ini sudah membaik lah. Cuman masih tertutup untuk ketemu dengan orang yang tidak dikenal kan gitu. Ya masih ada trauma lah. Karena setiap kedatangan tamu yang tidak dikenal, beliaunya menutup diri kan gitu. Tidak mau bertemu. Ya secara tidak langsung klien kami merasa terganggu lah dengan kejadian kemarin kan gitu. Itu aja sih. Pertama hidup di masyarakat kan di perkampungan ya, di pedesaan ya pasti jadi bahan omongan kan gitu. Kalau
Kalau kami sih tidak menyangkut pautan dengan Mbak Kade ya Mbak ya, karena kami bukan kuasa hukumnya Kade kan, tidak pernah komunikasi sama sekali dengan Mbak Kade. Permasalahan kedua orang tua Ayu Ting Ting dengan seorang haters yang telah menghina dirinya pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu. Lantaran Ayu Ting Ting telah kehabisan kesabaran dengan ulah netizen yang dianggap telah membuli dirinya sejak tahun 2017. Udah menjalanin pemeriksaan sama penyidik juga, didampingin sama Bang Minola ya Bang. Ya alhamdulillah. Ya sebenarnya sih karena anak sih ya nomor satu Bilkis gitu ya, dan saya juga wajib buat ngebela anak saya juga gitu, karena selama ini kan saya diam. Kalau saya sih saya nggak masalah gitu, cuma kalau udah nyangkut sama anak apalagi Bilkis gitu saya harus bertindak. Belum sangat mengerti sih untuk. Tapi kan kembali lagi, jejak digital itu kan susah dihilangkan ya. Walaupun pemilik akunnya men-take down, tapi kan kita nggak tahu itu pernah nyangkut di mana itu bisa muncul lagi. Jadi ini yang ingin dicegah agar suatu saat kalau misalnya itu muncul kapanpun, Bilkis bisa melihat bahwa untuk hal-hal yang menyerang nama baik ibunya dan juga dirinya, ibunya telah berjuang untuk hal itu. Saya kira seperti itu. Akhirnya upaya Bu Ayu selama ini netizen luar biasa. Iya, ya alhamdulillah sih banyak fans-fans yang support gitu, yang bantu untuk mencari tahu gitu, dan apa ya, berusaha gitu buat saya bergerak gitu untuk melanjutin semuanya gitu ya. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan depannya dilancarin terus. Udah ada beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2017. Dan ini puncaknya bisa dibilang. Iya. Sebenarnya bukan akhirnya ya, karena 2 minggu yang lalu Ayu juga sudah mulai membicarakan adanya akun yang secara terus-menerus melakukan pembulian terhadap dirinya dan anaknya ya, untuk supaya bisa diproses secara hukum ya. Karena Ayu nggak mau penghinaan dibalas penghinaan, kan begitulah kira-kira intinya. Hanya saja sebelum kita melakukan upaya hukum, karena saya kan tentu Ayu minta bantuan seperti itu kan, saya minta dikirim dokumen-dokumennya. Saya harus pelajari dulu semuanya kan begitu ya. Nah di tengah-tengah proses itu masalah jadi melebar karena ada pihak-pihak yang mempersoalkan kedatangan ayah dan ibunya Ayu ke Bojonegoro, yang tujuan sebenarnya adalah untuk mengklarifikasi, mempertanyakan kenapa sih kok bertahun-tahun kamu bully anak saya dan cucu saya, kan begitu. Jadi akhirnya masalahnya menjadi bias. Yang tadinya Ayu sebenarnya adalah korban, seolah-olah menjadi tersangka, seolah-olah menjadi orang yang salah gitu loh artinya. Nah oleh karena saya bilang sama si Ayu jangan terpancing, kita jangan melebar dari konteks persoalannya, maka kita tunggu waktu yang paling tepat. Waktu yang paling tepat menurut kita adalah pada hari ini, makanya hari ini kita membuat laporan. Ya pasti serius lah, ya karena kalau misalnya nggak dia laporkan kan ini akan keterusan bertahun-tahun, dan lama-lama Bilkis akan menjadi besar, dan lama-lama Bilkis bisa tahu dari temannya atau tahu sendiri. Dan itu akan jadi persoalan kan gitu kira-kira intinya. Apalagi yang diserangkan ini psikis. Ya seperti yang saya katakan tadi, itu luka psikis itu nggak terlihat, tapi efeknya lebih besar daripada luka fisik. Itu benar nggak ada urusan sama mereka gitu. Kenapa kok sejulit itu jahat banget sama anak ayah nggak pernah berbuat macam-macam, nggak pernah julid sama orang. Ayu sama ibu udah benar-benar satu hati nih sama. Wah bukan main, sakit hati banget. Ya denger, karena ibu dengar suaranya dia sendiri gitu kan, yang masih berani ngeyel, masih berani berkata gitu kan. Sana udah juga salah, masih ada udah yang... minta maaf, tapi dia masih berani gitu loh, berani berkata gitu. Berarti proses hukum memang benar-benar akan berjalan. Iya, Di sana doain pun aja deh. ayah Ibu lagi berharap biar bisa kembali ke Indonesia dia. Dia juga kita tugasin juga di sana aparat yang buat Karena kan sekarang lagi lockdown kan. di rumahnya. Kalau yang jelas itu ya Gundik Empang itu, terus sama ada juga nih, ada di daerah satu di Bandung, kita masih yakin. Bandung juga ada, kita udah kenal. Udah tahu. Terus juga ada juga lokasinya. Ada juga yang udah ada jabatannya, berani-beranian, itu lagi kita kumpulin aja. Iya, alhamdulillah. Buat makasih sayang banget. sama Pokoknya di luar I Think Licious mau makasih kasih info buat ibu itu. Ya, buat hater-hater yang julid, punya hati dajjal, iblis, jangan ngumpet sekali-kali. sekarang mah. Sekarang Mas pada diem bungkem karena dia. takut. Benar-benar ya, jangan main-main sama saya ya.
Hukum Tunggu tetap aja, berjalan. tunggu lagi pada Tunggu. dikumpulin kalian semua. Kamu jangan suka macam-macam ya sama anak Kecuali anak saya punya salah sama kalian semuanya boleh kalian. Itu wanita sesama wanita lagi. Berarti dia wanita iblis ya, bukan manusia lagi. Ngatain anak saya apa aja, aduh lah cucu. Dia juga Kita belum tentu dikatain benar apa kerja aja. di sana kan. Taunya udah sakit banget.